hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan lanjutkan dengan tafsir ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu Quran surah As-Saffat, Bun. As-Saffat surat ke-37. Sedikit saja ini ya, ayat 100. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Alhamdulillah sudah dibaca tadi ya, bahwa ini adalah percakapan antara Nabi Ibrahim ya, di ayat 100. Di sana ada Rabbi habli, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku minas shalihin, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu, maka kami beri kabar gembira ya kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, bighulamin halim, yaitu diberikan ghulam, seorang anak, halim, yaitu yang sabar, yaitu Ismail. Kemudian di ayat selanjutnya, di terakhir ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya, maka ketika anak itu sudah sampai umur ya, udah dewasa, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat ya dalam mimpi, anni azbahuka, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka fanzur madza tara, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Qala, Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, jadi satajiduni, engkau akan mendapatkanku insyaallah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Nah, jadi dalam tafsirnya itu bahwa Rabbi habli minas sholihin, Tuhanku ya, berilah aku anak-anak yang taat. Nabi Ibrahim berdoa, yang bisa membantuku dalam berdakwah, menjadi penghiburku ketika di perantauan, menjadi bekal ya sebagai pengganti dari kaumku dan keluargaku setelah aku meninggal, sehingga Allah mengabulkan ya doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan lahirnya ya seorang laki-laki yang ketika nanti dewasa dia menjadi anak yang sangat sabar. Di sini memang udah dikasih tahu sama Allah
bighulamin halim gitu ya, dengan seorang anak yang sangat sabar. Nah, sehingga kedewasaan putra Nabi Ibrahim itu disifatinya memang sebagai seorang yang halim gitu ya. Karena sifat seperti ini sifat yang jarang ya, jarang ada di kalangan anak-anak, lapang dada, sabar gitu ya. Dan dialah Ismail alaihi salam. Karena Nabi Ismail lah yang pertama-tama diberikan tahu ya kepada Nabi Ibrahim sebagai kabar gembira. Kalau Nabi Ishak kan adiknya ya. Nah, itu jadi kesepakatan ulama bahwa fabasyarnahu bigulamin halim di sana itu adalah Nabi Ismail. Memang kan tadi sudah kita perhatikan bersama ya, kesabaran manakah yang seperti kesabaran Ismail ketika hampir dewasa gitu ya. Ayahnya datang kepadanya dan menyebutkan akan menyembelih, tapi jawabannya subhanallah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku ayah insya Allah termasuk orang yang sabar, katanya seperti itu ya. Nah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Dan ketika Ismail sudah menjadi besar ya, tumbuh dan bisa pergi bersama ayahnya, membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan ayahnya ya, memenuhi keperluan hidupnya. Intinya udah dewasa lah ya. Maka Nabi Ibrahim tadi berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku udah bermimpi bahwa aku menyembelih kamu ya. Bagaimana pendapatmu?" Nah, kemudian mimpinya dia ceritakan bahwa sebetulnya Nabi Ibrahim tahu bahwa yang diturunkan kepada beliau itu adalah cobaan dari Allah. Sehingga sebetulnya ia akan mencoba untuk meneguhkan hati putranya kalau putranya itu gusar atau sebetulnya dia juga ingin menenteramkan jiwanya gitu ya. Bagaimana cara untuk menunaikan penyembelihan itu. Karena yang beliau harap itu adalah pahala dari Allah, tunduk kepada perintah Allah. Nah, seperti itu. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa Nabi Ismail saat itu mendapatkan, memang dia tadi ya patuh, tunduk, apapun yang diperintahkan ayah kepada dia, kepada Nabi Ismail, patuh, tunduk, taat apapun gitu ya. Sehingga bisa tergambar gitu ya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ismail berkata, "Wahai ayahku, engkau telah menyeru kepada anak yang mendengar, engkau telah meminta kepada anak yang bisa mengabulkan, engkau sedang berhadapan dengan anak yang rela dan rela berkorban, selalu taat dengan putusan Allah apapun, rela dengan berbagai cobaan, maka ayah tinggal melaksanakan saja apa yang diperintahkan. Dan tugasku hanyalah patuh, tunduk kepada perintah." Nah, jadi subhanallah ya percakapannya, dan akan serahkan kepada Allah berbagai halnya gitu ya. Dialah Allah sebaik-baik tempat berserah diri. Jadi setelah Nabi Ibrahim berbicara kepada putranya dengan ucapannya tadi ya bunaya sebagai ungkapan kasih sayang, maka putranya pun, nah ini subhanallah harus dijadikan contoh ya bagi kita. Ya bunaya dengan ungkapan kasih sayang dan dijawab dengan oleh putranya dengan ya abati. Ungkapan tunduk, hormat, menyerahkan berbagai urusan kepada ayahnya. Nah ya seperti itu. Jadi kewajibannya itu adalah pokoknya fokus anak tersebut hanya ingin melaksanakan apa yang dipandang baik oleh ayahnya. Kalau anak sekarang kan ya, ya sebagaimana kita tahu, tapi ini coba bayangkan dengan ayah yang penuh kasih sayang, kemudian anaknya juga sepenuhnya percaya bahwa kewajiban anak itu hanya melaksanakan apa yang dipandang baik oleh seorang ayah gitu. Kemudian
bahkan anak tersebut menegaskan dengan sangat patuh dengan kata-kata satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan sabar menerima putusan, aku akan sanggup menanggung penderitaan tanpa sedih, tanpa gentar, apa yang telah ditakdirkan, apa yang sudah diputuskan, dan memang benar-benar Ismail itu menepati apa yang dia janjikan gitu ya. Melaksanakan dengan baik gitu, dengan patuh, menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh karena itu kan Allah, tentang dirinya itu, tentang menguji pada dirinya itu sudah diitukan ya dalam Quran surah Maryam. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Ceritakan Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ismail itu adalah seorang yang benar janjinya gitu. Falamma aslama watallahu lil jabin. Tapi ketika kedua orang itu sudah berserah diri ya, tadi ya Nabi Ibrahim sudah berserah diri sebagai ayah, kemudian Ismail juga sudah berserah diri, tunduk patuh kepada perintah Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah tentang kodarnya, dan Nabi Ibrahim sudah menelungkupkan wajah anaknya gitu ya, dengan memberi isyarat kepadanya sehingga nggak mau melihat wajah anaknya yang nantinya takut kasihan gitu ya. Nah diriwayatkan dari Mujahid bahwa Ismail berkata kepada ayahnya, "Janganlah kau menyembelihku sedang kau melihat kepada wajahku," gitu. Jadi, "Ayah jangan kau menyembelih sambil lihat wajah," gitu. "Nanti engkau kasihan dan tidak tega. Ikatlah tangan dan leherku." Jadi, diikatlah tangan dan leherku kemudian letakkan wajahku menghadap tanah. Maka Ibrahim pun menuruti seluruh permintaan anaknya. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya. Kemudian malaikat, suruhan Allah pun menyeru, kepada Nabi Ibrahim dari belakangnya. Sesungguhnya wa nadainahu gitu ya, dan memanggil ya, ayya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya. Engkau sudah sungguh telah terlaksana apa yang dimaksud dalam mimpimu. Jadi, malaikat menyeru ya, sesungguhnya sudah terlaksana shaddaqta ar-ru'ya, apa yang dimaksud dari mimpimu karena engkau sudah membaringkan anakmu untuk disembelih dan sudah nyata ya, melaksanakan perintah, sudah nyata bersabar terhadap berbagai keputusan Allah. Pada saat itu juga, kedua orang itu bergembira bersyukur kepada Allah gitu ya, atas nikmat yang dianugerahkan kepada keduanya, karena dihindarkan, mereka berdua ya dari cobaan yang menimpa itu, dan atas taufik dan taufik Allah kepada, mereka gitu ya, sehingga mereka berdua adalah memperoleh pahala dari Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya, demikianlah kami memberikan, najzi gitu ya, pahala kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya sebagaimana, kami memaafkan Ibrahim dari menyembelih anaknya setelah terlihat nyata bagaimana keikhlasannya dalam beramal, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, tidak dikalahkan dengan perasaan belas kasihan kepada anaknya, rela melaksanakan keputusan Allah dengan tunduk patuh. Nah, maka kami beri balasan kepada Ibrahim itu dengan sempurna, sesuai dengan, kepatuhan dia ya, setimpal dengan, pengorbanan. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya peristiwa yang terjadi ini benar-benar cobaan yang besar, ujian yang tiada tara terhadap hamba-hamba Allah, dan, Allah, bisa saja ya mencoba siapa saja di antara hambanya dengan beban, apa saja yang Allah kehendaki. Allah Maha melaksanakan putusannya, tidak ada yang mampu menghalangi takdirnya. Sementara itu, ya banyak gitu ya, kita yang tidak tahu rahasia-rahasia hikmah dari apa yang terjadi. Namun Allah, tahu tentang apa yang, beban-beban yang disyariatkan kepada hamba-hambanya. Sehingga wafadainahu bidzibhin azim gitu ya, dan kami tebus
kami menebus anak Ibrahim itu dengan seekor domba yang diturunkan dari Gunung Haidar gitu. Jadi ditebus ya anaknya itu ya Nabi Ismail itu dengan seekor domba yang diturunkan kepada mereka itu dari Gunung Haidar. Ini pendapat dari Hasan Al Basri gitu ya. Sehingga watharokna alaihi fil akhirin, dan kami kekalkan untuk Nabi Ibrahim itu pujian ya di kalangan manusia di seluruh dunia, sehingga dia menjadi orang yang memang dicintai oleh agama apapun gitu ya. Orang Yahudi pun yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, tetapi kepada Nabi Ibrahim mengagungkan. Nah, agama Nasrani pun kepada Nabi Ibrahim mengagungkan gitu. Apalagi Islam sama gitu ya. Bahkan orang musyrik pun tetap menghormati Nabi Ibrahim. Nah, itu salah satu keutamaan gitu ya, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Kemudian Allah menyebutkan kepada beliau, menganugerahkan yang ketiga gitu ya, salamun ala Ibrahim, dan kami katakan kepada Ibrahim, salam sejahtera kepadamu dari kalangan para malaikat, manusia dan jin. Nah, intinya terakhir udah mau selesai. Ada yang bisa kita ambil pelajaran, intinya sisi kesabarannya subhanallah ya, bahwa sabar, menahan diri. Sabar itu kan artinya menahan, mengekang gitu ya. Sabar menahan diri dari bersikap, berbicara, bertingkah laku yang tidak dibenarkan oleh Allah dalam berbagai keadaan, mau sulit, berat, mencemaskan atau gimana. Jadi intinya kita mengambil nilai pendidikan kesabaran gitu ya. Ketabahan sesulit dan sepahit apapun gitu ya, menanggung badan kita ini menanggung beban sesulit dan sepahit apapun, beratnya pekerjaan, sakit, sabar juga dalam sisi rohani gitu ya, menahan keinginan dari sesuatu yang tidak benar, pokoknya ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ketika kita mendapatkan musibah, bersabar ketika berkecupukan berlebihan, juga harus mengendalikan hawa nafsu dengan juhud ya. Jika seseorang ketika perang atau dia harus sabar juga dengan syaja'ah, berani. Ketika dia marah maka harus sabar juga dengan lemah lembut. Menghadapi bencana harus sabar dengan lapang dada. Ketika menyimpan rahasia gitu ya, kitmanusir, harus bertahan dan lain sebagainya. Jadi kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim sudah tidak dilakukan lagi dengan berbagai ujian cobaan yang diujikan Allah kepadanya, bisa dilalui dengan penuh kesabaran. Nah, itu yang pertama kesabaran. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran ya oleh Allah, bahwa kita bisa mengambil pelajaran subhanallah kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan istrinya juga ya, Siti Hajar, ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim pindah bersama Hajar gitu ya, Siti Hajar dan Ismail ke Mekah gitu ya, yang mana pada saat itu Mekah gersang tandus, nggak ada pohon satu pun, nggak ada air, tidak ada seorang pun. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya ya, Hajar dan Ismail, dengan sedikit air kurma ya dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar tetap sabar, tidak mengeluh, tidak marah sedikit pun. Suaminya meninggalkan dengan putranya. Nah, kesabaran Siti Hajar pun diuji setelah berhari-hari gitu ya, tinggal di lembah tandus gersang. Kemudian Siti Hajar ya sedang menyusui Nabi Ismail, kerongkongannya kering, Ismail menangis haus, kemudian Hajar berlari-lari dari bukit Sofa Marwa gitu ya, kemudian yang sehingga terpancarlah dari kaki Nabi Ismail itu udah pada tahu. Jadi subhanallah, ini namanya sosok tiga tokoh, Siti Hajar dengan berbagai kesabarannya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ya. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua bisa mencontoh gitu ya, sang ibu kepada Siti Hajar, kepada Nabi Ibrahim ya sebagai ayah, ini prototipe, dan anak kepada Nabi Ismail.
Nah, ini mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran dalam mendidik putra-putri kita, baik putri di rumah maupun di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita semua juga, ketaatan dan kepatuhan gitu ya, taat dan patuhnya yang, ya tidak bisa ada yang mengalahkan gitu ya, kepatuhan Nabi Nabi Ibrahim, sehingga ada 4 karunia gitu ya yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan karunia berupa anak yang sangat sabar, kemudian Allah mengekalkan untuk Nabi Ibrahim pujian dari kalangan manusia manapun, dicintai dari kalangan manusia manapun, dan Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, "Salam sejahtera kepadamu," baik dari kalangan malaikat, manusia, dan jin semuanya mengucapkan selamat kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim Nabi Ishak yang mengkaruniakan kepadanya menjadi seorang nabi gitu ya. Banyak cucu-cucu yang jadi seorang nabi dari turunan Nabi Ibrahim. Mungkin hanya itu saja, sudah pas jam 6. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dari kesabaran, ketaatan, dan istiqomahnya dari kisah tadi ya. Mungkin itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyampaian tafsir surat As-Saffat telah selesai. Semoga menambah wawasan keilmuan kita dan menambah kesabaran kita dalam menghadapi anak-anak dan juga dalam menyimpan rahasia. Kita akhiri kajian pagi ini dengan doa penutup majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Kang Asep ingin ada yang disampaikan? Kang? Nah, Asep. Terima kasih Bu Siti Kumaida yang telah memandu acara ini. Jazakumullah khairan, Bunda Hajah Nunung, Bunda Penti, dan semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini diberikan kesehatan. Untuk yang sakit, semoga cepat disembuhkan, dimudahkan segala urusannya, dan istiqomah untuk selalu hadir di Zoom ini. Amin. Saya selaku host, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan semua. Amin. Saya izin mungkin hari ini terakhir ya. Kalau hari ini terakhir untuk pertemuan kita, ya saya pribadi khususnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam sikap ya. Ada niat akan ibadah umroh, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan jadikan umrohnya yang mabruroh ya. Amin ya Allah, amin. Semoga pada sembuh sarehat semuanya dan kita bisa bertemu kembali di tanah air kita. Amin.
melanjutkan lagi kegiatan ini ya sampai nanti Bu Yeti kembali lagi dari tanah suci. Semoga di sananya juga Bu Yeti dan keluarga diberikan kelancaran dalam beribadahnya. Amin. Amin. Kalau itu yang ibadah gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah ke sana itu ada godaannya besar sekali kan gitu ya. Kadang males keluar ke masjid aja, kadang-kadang ada yang seperti itu kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan niatan ibadah kita di sana itu benar-benar ibadah. Amin. Saja mungkin dari saya pribadi ya, khususnya mungkin mewakili yang lainnya juga ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu Yeti. Selamat jalan nanti sampai bertemu lagi, bisa kembali lagi ke tanah suci, ke tanah air Indonesia ini ya. Tapi tetap ngaji kan Bu setiap pagi.